Hakim, Alif. Afifah, Putri. kami dari kelompok kepemilikan Milkiah harus berhasil. Bismillah, Bismillah, Allah Akbar. Apa? Bikin video. Video apa? Video Vicky. Kok udah lari sih? Ikutin. Udah bikin video dulu. Siapa emang? Tentang kepemilikan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. I took a picture of you using my analog camera. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita belajar kepemilikan dalam ilmu fikih yuk. Sebelum itu, ayo kita perkenalkan diri kita dulu. Yuk 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 yuk. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Tentang ketentuan pelaksanaan akad, kepemilikan, dan iyahul mahwat. Ini hikmah dari pelaksanaan akad, kepemilikan, dan iyatul mawat. Menyimpulkan ketentuan pelaksanaan akad, kepemilikan, dan iyahul mawat serta hikmahnya. Menyebarluaskan konsep dari sebuah akad kepemilikan harta serta iyahul mawat. Penjelasan materi. Ayo yo yo yo. Pertama, kepemilikan Atau milkiah. pengertiannya hak seseorang atas harta yang diakui syariatnya untuk memanfaatkannya. Rukunnya itu ada 3 guys. Yang pertama, pemilik. Kedua, harta. Yang ketiga, sebab kepemilikannya. Syarat sahnya, harta harus halal, pemilik cakap hukum, dan tidak melanggar hak orang lain. Lalu ada hukumnya. Hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram tergantung dengan cara dan tujuannya. Lalu ada prinsip penting, yaitu amanah, digunakan dengan cara yang halal dan memiliki fungsi sosial. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Itu pengertian akad. Pengertian akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hukum syar'i. Terus poin-poinnya ada 4 guys. Yang pertama itu rukun. Rukun diantaranya ada 3. Orang berakad, objek berakad, dan ijab qabul. Terus yang keduanya yaitu syarat sah. Diantaranya ada 3 juga, yaitu orang berakal dan rela. Yang keduanya objek halal dan jelas. Yang ketiganya ijab qabul sesuai. Terus ada juga hukumnya guys. Hukumnya juga sama ada 3, yaitu sah, fasih, dan batil. Terus poin terakhirnya yaitu prinsip penting. Prinsip penting juga ada 3, keberanian, kejujuran, dan keadilan. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
Iyaul mawat, pengertian iyaul mawat menghidupkan tanah mati agar menjadi pemilikan pengolahan. Rukunnya itu orang yang menghidupkan tanah mati, pembuatan dan menghidupkannya. Syarat-syaratnya itu ada 3, yaitu tanah tidak dituankan, tanah tidak secara umum, diolah secara nyata. Habis itu hukumnya itu ada mubah atau sunnah. Prinsip itu untuk memberi, tidak merugikan masyarakat. Oke. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Two 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Tanah ini sudah lama kosong dan tidak ada yang mengurusnya. Saya berniat ingin menjualnya kepada Anda. Apakah Anda ingin membelinya? Kalau memang sudah milikmu, aku setuju membelinya. Kita akan sekarang juga. Maaf Rizal, sejak kapan tanah ini milikmu? Sejak tanah ini tidak dipakai, bukankah tanah ini yang tidak bertuan bisa dimiliki? Tapi setahu saya, tanah yang mati harus dihidupkan terlebih dahulu, bukan hanya diakui. Benar Aisyah, Vicky, ini disebut yaul mawat. Tanah kosong baru bisa dimiliki, tapi harus diolah secara nyata. Berarti jual beli kita tidak sah. Iya, karena akad jual beli mempersyaratkan penjual adalah pemilik sah. Jika belum sah, maka akadnya batal. Oh gitu, saya salah. Saya tidak mengolah tanah ini sama sekali. Jika kamu ingin memilikinya, kamu harus menunjukkan dulu tanah ini, contohnya kenanami, bangun, dan yang lain-lain. Nah, itu barulah akad kita bisa diulang dengan benar. Baiklah, nanti saya kembalikan uangnya. Terima kasih telah mengingatkan saya. Kalau begitu, lebih baik kita mengikuti syariat Islam agar tidak merugikan semua orang. Halo guys, gimana tadi dramanya? Kalian ngerti gak? Semoga ngerti ya. Amin! Pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, kepemilikan harus sah menurut syariat. Yang kedua, kehati-hatian dan kejujuran sangat penting dalam muamalah. 3. Ilmu fikih mencegah konflik dan kezaliman. Yang keempat, akad akan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Kesimpulannya adalah, muamalah yang dilakukan dengan ilmu, kejujuran, dan sesuai syariat akan membawa kepada keadilan, ketenangan, dan keberkahan. Alhamdulillah, tugas video kelompok kami telah selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Yoi, dadah. Semoga video kita bermanfaat ya guys. Iya. Sekian video tugas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu barulah akad kita bisa diulangi dengan benar. Apa tadi lupa gua tadi? Salah. Ya setelah. Dalam muamalah. Yang ketiga. Ya tengi. Atau kepemilikan.
kita belajar emang. Gimana nggak? Kata madu, makana. Cek. Iya. Baik sana. Bawa lagi. Ini ada 4 komposisinya. Bikin video. Adalah kesepakatan di antara dua pihak yang menyetujui